Manajer toko, tanggal perkiraan lahir saya sudah dekat. Ini surat pengunduran diri saya. Selama periode ini, terima kasih banyak. Kamu sebagai ibu tunggal juga tidak mudah. Tapi kamu belum menemukan ayah si anak? Jangan sentuh saya. Basa-basi, apalagi kamu berpakaian seperti ini. Bukannya cari perhatian, saya punya banyak uang. Lepaskan. Lepaskan saya. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Kamu siapa? Berani di depan saya. Main pahlawan. Menyelamatkan wanita. Maaf, Pak Fu. Saya tidak tahu ini Anda. Pergi. Panas sekali. Anda baik-baik saja, Pak? Saya antar Anda ke rumah sakit. Tidak. Anda menyelamatkan saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda. Saya harus bertanggung jawab pada Anda. Bertanggung jawab pada saya, ya? Baik. Kamu yang bilang. Kamu dikasih Saya akan bertanggung jawab padamu. Jam 3 sore ketemu di kantor catatan sipil. kantor catatan sipil. Dia mau menikah resmi dengan saya. Xiao Tang, Pak Li dari desa sebelah suka padamu. Dia mau kasih mas kawin 300.000. Cepat pulang dan nikah dengannya. Pak Lydia. Sudah 40-an dan pernah cerai 2 kali. Sudahlah, nikah resmi dengannya. Masih lebih baik daripada menikahi Pak Li. Nona, kami sudah tutup urusan pernikahan. Datang lagi besok. Ini kan tipikal, lepas celana lupa janji. Xiao Tang, apa kamu tidak bisa menerima? Kenapa kamu mau memberikan dirimu kepada pria brengsek seperti itu? Sejak kecil, saya sudah kehilangan kedua orang tua. Melahirkan anak? Anak ini adalah satu-satunya orang di dunia ini yang masih saya miliki. Jadi, tidak peduli apakah saya bisa menemukan pria itu, saya pasti akan melahirkan anak ini. Batalkan pertemuan besok pagi dengan grup Sia. Bantu saya membuat janji dengan Dr. Zong dari Departemen Rehabilitasi Rumah Sakit Kota. Pak Fu, 9 bulan lalu Anda mengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan gegar otak dan kehilangan ingatan, tapi hanya tidak bisa mengingat kejadian 2 hari sebelum kecelakaan. Apakah Dr. Zong ini bisa membantu Anda mengembalikan ingatan? Hanya mencoba peruntungan saja. Oh iya. Apakah kamu tahu saat itu saya menyetir? Ingin melakukan apa? Hari itu Anda bilang ingin mengurus urusan pribadi, jadi tidak menyuruh saya ikut. Ada apa, Pak Fu? Saya selalu merasa lupa hal yang sangat penting. Seperti yang kamu katakan. Berkaitan dengan urusan pribadi. Teruskan penyelidikan. Dan pastikan untuk menyelidiki dengan jelas 2 hari sebelum kecelakaan. Apa sebenarnya yang saya lakukan? Ya. Sayang, selama ini kamu akan bersama ibu. Beristirahat dengan baik di rumah. Beberapa hari lagi kita akan bertemu. Untungnya orang tua meninggalkan untukku rumah ini. Kalau tidak, saya dan anak akan menjadi tunawisma. Ini
Paman dan Bibi, kalian kenapa di sini? Hamil dengan anak kecil, setiap hari memamerkan kemana-mana. Tidak juga merasa malu? Anakku bukan anak kecil. Ah, sudahlah. Xiao Tang, kamu juga. Seorang wanita, setiap hari tidak pulang. Apa artinya itu? Aku dan bibimu sudah datang lama. Minum air saja tidak ada yang menuangkan. Kalau bukan karena kalian mengambil semua uangku, bagaimana mungkin aku hamil? Masih bekerja di luar untuk cari uang? Kamu bilang apa? Tidak ada. Paman, tanggal persalinanku sudah dekat. Bisakah kau kembalikan sebagian uang sebelumnya untuk biaya operasi? Kembali apanya? Kami sudah membesarkanmu, uangmu memang seharusnya untuk kami. Dan rumah ini akan dipakai anakku untuk menikah. Ku beri waktu 3 hari untuk pindah. Apa? Rumah ini peninggalan orang tuaku untukku. Sepupu mau menikah, itu urusannya. Kenapa pakai rumahku? Apa maksudmu punyaku? Kamu ini perempuan. Pada akhirnya akan menikah dan pergi. Nanti rumah ini, bukankah malah jatuh ke orang luar? Lebih baik berikan ke anakku. Maka harta ayahmu bisa tetap di keluarga Su. Tidak bisa. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuaku untukku. Aku pasti tidak akan melakukannya. Xiao Tang, orang tuamu meninggal muda. Aku dan bibimu membesarkanmu seperti anak sendiri. Sepupumu, bukankah seperti kakak kandungmu? Sekarang dia susah payah mau menikah. Harusnya kau pinjamkan rumahnya. Kenapa kamu begitu tidak mengerti? Anak kandung. Paman, Bibi. Tanyakan pada hati nurani kalian. Kalau bukan karena orang tuaku dulu meninggalkan warisan untukku, apakah kalian akan mengadopsiku? Selama bertahun-tahun ini, kalian tidak hanya memukul dan menghina aku, bahkan berusaha menikahkan aku untuk mendapat mas kawin dan memaksaku keluar dari universitas. Sebenarnya kalian menganggapku sebagai anak kandung atau hanya barang dagangan untuk ditukar uang? Beraninya kalian. Selama bertahun-tahun ini, kamu tumbuh besar tanpa belajar sopan santun. Kalau bukan karena aku dan paman keduamu, kamu mati di luar pun tak ada yang peduli. Kamu wajib membalas budi pengasuhan ini. Kalau tidak, berarti kamu durhaka. Kalian menghabiskan semua tabungan yang ditinggalkan orang tua untuk, bahkan mengambil semua uang hasil kerjaku selama ini. Semua itu masih bisa aku maafkan. Tapi rumah ini, tempat aku pernah tinggal bersama mereka, sama sekali tidak akan kuserahkan. Berani sekali kamu. Sudah berani melawan sekarang, berani membangkang pada orang tua. Sekarang aku tegaskan di sini, rumah ini pasti akan kuambil. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, tanda tangani surat hibah rumah ini. Pergi dari sini, sudah kukatakan. Ini warisan orang tuaku. Untuk aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Kamu pikir aku tak bisa menghadapimu? Kalau sehari pun kamu tidak menandatanganinya, aku dan paman keduamu tak akan pergi dari sini. Kita lihat siapa yang lebih tahan. Kalau begitu silakan tinggal di sini. Baik. Keluarga Su benar-benar punya. Orang tak tahu terima kasih. Dengar baik-baik, Suantang, kita lihat nanti. Rumah ini harus menjadi milik anakku. Ayah, Ibu. Apa yang harus kulakukan? Aku sangat merindukan kalian. Xiao Huan. Apa kamu sedang menghiburku? Terima kasih, Xiao Huan. Saat aku sedih, hanya kamu yang menemani. Sekarang hanya kalian yang kupunyai. Percayalah, aku takkan membiarkan kalian kehilangan tempat tinggal. Halo? Apakah ini Ibu Suantang? Saya dari Rumah Sakit Kota. Anda ada janji pemeriksaan kehamilan pagi ini. Harap datang tepat waktu. Mengerti. Terima kasih. Selamat tinggal, Xiao Huan. Tunggu aku pulang dari rumah sakit. Nanti aku bawakan makanan enak ya. Bahkan ke hewan peliharaan saja kamu baik sekali. Kenapa tidak pernah kulihat kamu berbakti kepada orang tua? Masa persalinan tinggal 2 minggu lagi. Saya menyarankanmu, segeralah pindah ke rumah sakit agar terhindar dari hal tak terduga saat sendirian. Dirawat inap. Saya tahu kamu kesulitan ekonomi, tapi melahirkan itu bukan hal sepele. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Terima kasih dokter.
Kalau begitu, hari ini saya akan membereskan barang-barang, lalu pindah ke sini. Direktur Fu, Dr. Zong sudah bilang, kamu masih dalam masa pemulihan. Ada beberapa bagian ingatan yang hilang, itu hal yang normal. Jangan terlalu stres. Apa sebenarnya yang aku lupakan? Kenapa aku merasa sangat bersalah? Itu. Kasihan sekali, dengan perut besar begini, masih datang sendiri untuk periksa kehamilan. Ayah anak ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Pak Fu, Anda kenal dia? Tidak kenal. Tunggu. Pak Fu, jejak Anda sehari sebelum kejadian sudah dikonfirmasi. Klub Jintai mengirim rekaman CCTV. Anda waktu itu dibius orang, lalu membawa pergi seorang wanita. Ini kan ibu hamil yang tadi? Jangan-jangan dia mengandung anak Anda? Kerahkan semua sumber daya grup Mingyu. Pastikan temukan ibu hamil itu. Selain itu, cari tahu siapa dokter penanggung jawabnya. Siap. Xiao Huan. Xiao Huan, lihat apa yang kakak bawa untukmu. Aku pulang bawa makanan enak. Xiao Huan, Tak disangka daging olahan ini cukup empuk. Enak. Xiao Huan. Xiao Tang pulang. Coba cicipi. Sap bebek tua, rebusan tante. Wah, harum sekali. Jangan bilang aku tidak baik ya. Ini khusus kubuat karena kamu hamil. Bebek sembelihan segar. Direbus seharian penuh. Xiao Huan. Aku tanya kalian, daging bebek ini dari mana? Kamu teriak apa sih? Bahkan ku sampaikan padamu. Di dalam sup ini adalah hewan peliharaanmu itu. Siapa suruhmu tidak mau tanda tangan kontrak? Ini pelajaran untukmu. Lihatlah sayap bebek ini. Sangat harum aromanya. Kembalikan Xiao Huan padaku. Kau harus kembalikan Xiao Huan padaku. Sudahlah. Bebek yang dipelihara itu kan memang untuk dimakan. Xiao Tang, kamu demi seekor hewan peliharaan masih berani marah pada bibimu. Xiao Huan sudah menemaniku selama 3 tahun. Dia satu-satunya temanku. Kamu menganggap hewan kecil ini sebagai teman? Kurasa pikiranmu sudah tidak waras. Pantasan saja kamu dibohongi pria tak dikenal sampai hamil. Bahkan mau melahirkan anaknya. Kamu? Berpura-pura apa lagi? Mau cari gara-gara ya? Ku beritahu, aku tidak takut si kecil di perutmu itu. Lebih baik mati. Kusarankan padamu, segera tanda tangani kontraknya. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin hal apa lagi yang akan kulakukan. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan ayahku untuk tak mungkin kuberikan pada kalian. Kurasa dia perlu dihajar. Buka pintunya. Xiao Tang, jangan salahkan pamanmu. Ini semua salahmu karena tak tahu diri. Kamu sekarang, di luar sana, renungkan kesalahanmu baik-baik. Kapan kamu sadar? Kapan itu baru kamu boleh masuk? Ini penahanan ilegal. Omong kosong. Penahanan ilegal apanya? Kamu selingkuh dengan pria lain di luar, lalu hamil anak di luar nikah. Kami sebagai paman dan bibimu, tentu wajib mendidikmu dengan baik. Aku tidak berselingkuh. Dulu kamu juga membohongiku. Bilang, kamu pergi menikah. Kalau begitu ini, bukankah berarti hamil sebelum menikah? Hamil selama ini, ayah anaknya tak kunjung muncul. Sungguh memalukan keluarga Su. Ini adalah laporan medis Su Wantang. Dia sudah hamil lebih dari 9 bulan. Lebih dari 9 bulan? Bukankah itu waktu aku mengalami kecelakaan pada masa itu? Mungkinkah anak ini benar-benar milikku? Pak Fu, kami sudah memeriksa rekaman CCTV hotel. Malam itu, Anda memang menarik. Wanita bernama Suwantang ini masuk ke kamar hotel. Kamu ini, gadis itu hamil 9 bulan, kamu sebagai ayah anaknya, tapi tak pernah peduli sama sekali. 2 hari lalu dia masih bekerja untuk mengumpulkan biaya operasinya sendiri. Apa?
bekerja untuk mengumpulkan biaya operasi. Aku bersalah padanya. Mengandung anakku, masih menghadapi banyak hal sendirian. Berikan pengumuman, siapkan rumah sakit kebidanan terbaik untuknya. Aku akan menjemputnya nanti. Baik, Kali ini, aku akan membayar semua yang kutanggung padamu dan memberimu kompensasi sepenuhnya. Paman, perutku sakit sekali. Aku mohon bukakan pintunya. Sepertinya, kamu mau melahirkan, ya? Bisa saja ku bebaskan kamu. Asalkan kamu tanda tangani kontrak itu. Ini rumah peninggalan orang tuaku. Tak mungkin kuserahkan pada kalian. Kalau begitu, aku tunggu di sini. Lihat saja kamu pilih rumah. Atau anakmu. Paman, ini cucu keponakanmu sendiri. Aku mohon selamatkan dia. Diam. Keluarga Sukami takkan pernah mengakui anak haram sebagai keturunan. Dia bukan anak haram. Kami punya banyak waktu. Bisa menunggu sampai kamu lelah. Tapi jika terus begini, anak harammu itu bisa mati dalam perutmu. Tidak. Aku tanda tangani. Suara retakan. Suara gemerisik. Bibi. Sudah kutanda tangani. Cepat panggil ambulans. Pak Li dari desa sebelah masih menyukaimu. Setelah anak dalam perutmu hilang, bisa kau nikahkan dengannya. Aku juga dapat mas kawin. Jangan pergi. Buka pintunya. Bibi. Uang yang kudapat nanti semua untuk kalian. Semua untuk kalian. Tolong bukakan pintu. Darah. Aku berdarah. Anakku. Tolong. Selamatkan aku. Tolong. Nona, cepat panggil orang. Ada ibu hamil melahirkan di balkon. bukankah ini Nona Su? Bagaimana bisa begini? Suwantang. Kau. Cepat. Cepat selamatkan anak kita. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Baik, Zanjia. Sepertinya kau adalah pria yang dihubungi wanita ini di luar, ya? Hamil 9 bulan tidak kunjung muncul. Sekarang mau melahirkan. Kau malah datang tepat waktu. Mau dapat anak laki-laki gratis. Jangan mimpi. Minggir. Aku malah tidak mau minggir. Kami adalah Paman dan Bibi Suwantang. Paman dan Bibi, kalian mau membawanya pergi boleh saja. Bawa uangnya. 500.000. Benar, kami sudah susah payah membesarkan Xiaotang. Sekarang dia mengandung anakmu. Kau harus mengganti uang mahar, membantunya membalas budi pengasuhan. Dia sudah pendarahan hebat dan pingsan. Kalian masih memakainya untuk cari uang. Kalian ini pamannya dan bibinya, atau vampir yang menindasnya? Cepat minggir. Atau aku tidak segan-segan. Cepat. Direktur Fu, terlambat datang. Tangani 2 orang ini. Pergi. Apa yang kau mau lakukan? Aku ini pamannya sendiri, Xiaotang. Serang. Tenang. Aku tidak akan membiarkan kau dan anak mendapat masalah. Direktur Fu sudah ketemu saat Nona Su berusia 10 tahun. Kedua orang tuanya meninggal dunia. Paman dan bibi dari pihak ayahnya melakukan itu untuk orang tuanya. Warisan yang ditinggalkan. Makanya mereka mengadopsinya. Setelah mereka menghabiskan warisan itu, mereka juga demi mas kawin memaksa Nona Su untuk keluar dari kuliah, lalu menyuruhnya menikah. Kemudian, Nona Su hamil, pemeriksaan kehamilan dan semua biaya operasi. Semua dia bayar dengan bekerja. 9 bulan. Bagaimana dia melewatinya? Dokter, bagaimana keadaannya? Hai, saya belum pernah melihat wanita hamil yang tubuhnya begitu rapuh. Dia hamil, tapi bekerja terlalu keras. Seluruh tubuhnya lama berada dalam kondisi kekurangan gizi. Kalau bukan karena kalian segera membawanya ke sini, bayinya bisa tidak selamat. Lalu sekarang bagaimana?
Sekarang, perdarahan sudah terkendali. Menurut saya, masa persalinannya seharusnya minggu ini. Buatlah ibu hamil itu tetap bahagia. Beri asupan nutrisi yang cukup, dan jangan biarkan dia terkena stres lagi. Suwantang? Suwantang. Ini salahku. Aku melupakanmu. Membuatmu menderita begitu banyak. Aku menyesal. Aku berjanji padamu. Apa yang kuutang padamu, akan kuganti semuanya. Jangan. Jangan sakiti anakku. Jangan. Sudah aman. Anaknya sudah baik-baik saja. Kamu datang buat apa? Ini anakku. Kamu tidak boleh merebutnya. Aku takkan merebut anakmu. Maafkan aku atas kejadian dulu. Bisakah kau memberiku kesempatan? Biarkan ku menebus kesalahanku? Menebus. Waktu itu kamu yang memanggilku, datang ke kantor catatan sipil menunggumu. Kenapa kamu tidak datang? Aku. Bahaya, Pak Fu. Nyonya tua tahu masalahmu dengan Nona Su. Sekarang sudah sampai di rumah sakit. Lagi pula, dia terlihat sangat marah. Pemberi kabarnya cepat sekali ya. Nenek, kenapa Anda datang? Jangan panggil aku nenek. Lihat, aku sekarang tidak bisa mengendalikanmu lagi. Berani melakukan hal seperti ini. Kamu mencoreng muka keluarga Fu. Sampai harus malu begini? Dengarkan dulu penjelasanku. Jelaskan. Faktanya sudah jelas di depan mata. Apa aku tidak bisa melihat? Dan kamu berani membantu menutupinya. Jangan lupa, di keluarga Fu masih ada aku. Si nenek tua yang masih hidup. Pantasan waktu itu dia tak datang ke catatan sipil. Latar belakang keluarga sepertinya, mana mungkin tertarik dengan asalku. Sekarang jelas, keinginanku mempertahankan anak ini hanya merepotkannya. Inikah yang hamil gadis itu? Nenek, ini bukan salahnya. Nyonya tua, tenang saja. Setelah anak ini lahir, aku akan segera pergi. Takkan kuberi masalah pada keluargamu. Bocah bodoh. Mana bisa kau pergi? Aku akan meminta Ming Yuan dengan resmi menikahimu. Jadikan kau nyonya muda keluarga Fu. Apa? Anak baik, karena kamu sudah mengandung anak kami. Anak keluarga Fu, maka kamu adalah cucu menantu yang saya akui secara pribadi. Setelah kondisi tubuhmu membaik, saya akan menyuruh Ming Yuan menikahimu secara resmi. Dan mengadakan pesta pernikahan untuk kalian. Nenek, saya belum memikirkan pernikahan. Saya selalu berharap pada hari Ming Yuan mengambil istri, saya bisa menikmati kebahagiaan memiliki cucu menantu. Tak disangka kamu tidak menyukainya. Saya, si nenek tua ini, tidak tahu apakah di sisa hidupku bisa menunggu sampai hari anak itu menikah. Nenek, jangan sedih. Kamu memanggilku nenek. Kalau begitu, kamu bersedia menjadi cucu menantuku. Saya. Cepat, bawakan hadiah yang sudah kusiapkan untuk cucu menantuku. Baik. Ini adalah sarang burung walet merah impor dari Malaysia, timun laut merah liar dari Islandia, jamur ulat dari Naku, dan aki yang dibuat secara tradisional oleh seorang ahli. Nona Su, semua ini dicari khusus oleh nenek untuk menguatkan tubuh Anda. Tidak bisa, barang-barang ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Bodohnya, kesehatan tubuhmu lah yang paling berharga. Kamu masih lemah, jadi suplemen ini harus dikonsumsi secukupnya. Selain itu, saya juga sudah memanggilkan beberapa orang. Mereka adalah
yang pernah melanjutkan pendidikan di luar negeri, perawat senior yang ahli dalam nutrisi, dan perawatan. Nona Su, dalam beberapa hari ke depan, mereka yang akan merawat kebutuhan harian Anda. Beri salam pada Nona Su. Ini adalah ibu mertuaku, yaitu diberikan oleh nenek buyut Ming Yuan kepadaku. Sekarang aku menyerahkannya, kutitipkan padamu. Tidak boleh, Nenek. Ini terlalu berharga. Aku sungguh tak pantas menerimanya. Dengarkan baik-baik. Perkara ini adalah kesalahan Ming Yuan, keluarga Fu kami. Takkan membiarkanmu tersakiti. Gelang ini semestinya menjadi milikmu. Ming Yuan pun akan bertanggung jawab padamu. Kejadian waktu itu benar-benar tak disengaja. Dia mungkin tak ingin terpaksa menikah karena anak, lalu menikah denganku. Nenek sudah memberikannya padamu, pakailah. Mau terus memakainya atau tidak, ikuti saja hatimu. Kau anak yang baik. Aku sejak awal sudah merasa terhubung. Kuharap ini bukan perasaanku sendiri sebagai orang tua. Berharap terlalu tinggi. Sudahlah, aku harus pulang sekarang. Aku antar. Tunggu. Sangat serasi, sungguh serasi. Kau di sini, jaga baik-baik menantuku. Siap. Hati-hati di jalan. Untukmu sekarang, istirahatlah yang cukup. Ada keperluan, cari aku atau perawat saja. Tak perlu repot-repot seperti ini. 9 bulan terakhir, ku jalani sendiri. Aku sanggup mengurus diriku. Sekarang kau tidak sendirian. Su Wantang akan kugunakan seluruh kemampuanku untuk menyayangimu. Mengerti? Direktur Fu Paman dan Bibi Nona Su, mereka memaksanya menandatangani kontrak hibah rumah. Sekarang sedang menuju untuk mengurus prosedur pendaftaran. Tahan mereka dulu. Saya segera datang. Kamu segera pergi saja. Saya bisa menjaga diri sendiri. Saya akan kembali secepatnya. Nona Su, apa yang ingin Anda lakukan? Panggil saya saja. Saya ingin pergi keluar jalan-jalan, menghirup udara segar. Sekarang kamu tidak sendirian. Saya akan memberikan segalanya untuk memperlakukanmu dengan baik. Suwantang dia hanya karena kamu mengandung anak, baru mengatakan hal seperti itu. Sadarlah sedikit boleh tidak? Jangan berhayal sendiri. Ada apa, Nona Su? Saya tidak apa-apa. Mari kita lihat lagi di sebelah sana. Su Wantang, benar-benar kamu tidak menyangka datang ke rumah sakit, berobat saja bisa bertemu kamu? Benar-benar sial. Nona Su, ini teman kampus saya, Zhang Yao. Siapa yang teman kampus denganmu? Orang sepertimu yang keluar kuliah demi uang, menikah dengan pria pelaku KDRT, pantas disebut teman kampusku? Zhang Yao, apa yang kau omongkan? Aku tidak menikahi pria pelaku kekerasan rumah tangga. Tidak. Bukankah begitu? Dulu, tapi paman dan bibimu saat datang ke sekolah, mengatakannya langsung. Mereka memberimu uang mas kawin 300.000 loh. Katanya kamu, setidaknya seorang mahasiswa. Kenapa tidak punya semangat maju? Apa? Mahasiswi ini malah demi mas kawin, keluar sekolah dan nikahi pelaku kekerasan rumah tangga. Astaga, ini keterlaluan sekali. Usia muda begini tidak belajar yang baik, hanya mikir cari orang kaya. Suasana masyarakat sekarang dirusak oleh orang-orang seperti ini. Benar. Harus dibongkar orang. Aku tidak. Zhang Yao,
Aku tidak tahu paman dan bibiku di sekolah. Ngomong apa saja, tapi aku tidak menikahi pelaku kekerasan rumah tangga. Aku belum menikah. Apa? Perutmu sudah sebesar ini, masih belum menikah? Ya ampun. Jangan-jangan kamu di luar jadi pasangan gelap, lalu hamil di luar nikah? Anakku bukan hasil hubungan terlarang. Kan sudah kuduga, dia kelihatan, jelas mau melahirkan. Ayah anaknya pun tidak menunggui. Melihat situasinya, kamu dan anak dalam kandunganmu adalah rahasia yang harus ditutupi. Kamu, mulutmu kok jorok sekali? Nona Su bukan apa yang kau tuduhkan. Anaknya adalah... Giliranmu bicara, kerjaan lain tidak ada, malah jaga pasangan gelap orang kaya, tidak takut karma? Zhang Yao, jangan keterlaluan. Kenapa? Berani berbuat, masa tidak boleh dikomentari? Menurutku, harus disebar di internet untuk membongkar sifat aslimu, supaya orang-orang serupa bisa belajar dari ini. Setuju kan, semuanya? Iya, harus bukan orang macam ini. Benar, orang yang sengaja merusak keluarga orang seperti sampah, pantas diadili seluruh dunia maya. Iya. Bongkar dia. Berhenti merekam. Berhenti memotret. Semuanya, berhenti memotret. Minggir. Suwantang, katakan, kenapa tidak melakukan hal lain? Harus mengais-ngais orang kaya? Menjadi simpanan? Apa yang telah kamu pelajari selama bertahun-tahun ini? Sudah diberikan kepada anjing, ya? Ini benar-benar mempermalukan kami. Siapa bilang tidak? Menurutku dia dari sananya memang simpanan. Tanpa pria, dia tidak bisa hidup, kan? Nona Su, kelompok orang ini keterlaluan. Saya akan beritahu Direktur Fu sekarang. Jangan kamu beritahu mereka. Aku tidak ingin lagi membebani Direktur Fu dan Nyonya tua. Tapi, kenapa? Ingin memanggil orang di belakangmu, si penyandang dana, untuk mendukungmu ya? Ku beritahu kamu, dia datang pun, kami tetap akan memotret. Nanti, kami akan membongkarnya di internet. Ajari pria brengsek yang selingkuh ini pelajaran. Zhang Yao, ini adalah urusan antara kami berdua. Jangan libatkan orang lain. Kamu malah melindungi majikanmu? Dengan begitu percaya diri, lalu kenapa tadi kamu bersembunyi? Perlihatkan wajahmu, biar semua orang memotretmu. Benar, aku belum dapat foto wajahmu yang jelas. Ini sih mudah. Ayo kita serbu bersama. Aku tidak percaya. Berdasarkan apa kamu melempar ponselku? Aku mau lapor polisi. Lapor polisi apa? Dia adalah direktur grup Mingyu. Kamu tidak bisa melawannya. Kamu tidak apa-apa. Ada yang terluka? Fu Mingyuan. Bukankah dia pacar Nona Xia? Kenapa bisa bersama Suwantang? Periksa identitas orang-orang ini sampai jelas. Bagaimana mereka mengganggu Wantang barusan, akan kusuruh mereka bayar 100 kali lipat. Serahkan ponselnya. Direktur Fu, kami tidak tahu. Nonani adalah orang penting Anda. Kami salah. Maafkan kami ya. Di luar berangin, pulang saja. Aku bisa jalan sendiri. Suwantang, berani-beraninya kau merayu pacar Nona Xia? Sungguh tidak tahu kemampuan diri. Kamu tunggu saja. Bukannya tadi kamu pergi untuk urusan lain? Kok sudah kembali begitu cepat? Nyonya Mudasu, si Ofu tidak tega meninggalkanmu. Begitu urusannya selesai, dia langsung buru-buru kembali ke rumah sakit. Beberapa kali di jalan dia hampir saja ngebut. Dia begitu memperhatikanku? Kalau aku tidak datang, kamu akan membiarkan mereka mengganggumu begitu saja? Saya hanya merasa tidak perlu berdebat dengan mereka. Suwantang, dengarkan aku. Bersikap lemah hati pada orang jahat tidak akan membuat mereka ingat kebaikanmu. Malah akan membuat mereka semakin menjadi-jadi mengganggumu. Paman dan bibimu dari pihak ayah adalah contoh yang sangat jelas. Kamu sendiri tahu. Ini adalah rumah yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Bukankah sudah direbut oleh paman dan yang lainnya? Nyonya Mudasu, kamu tidak tahu kalau CEO Fu datang lebih lambat sedetik saja, rumahmu ini sudah akan terdaftar atas nama sepupumu. Jadi, tadi kamu pergi adalah untuk membantuku mengambil kembali rumah ini? Benar kan?
Masalah dengan pamanmu sudah kuselesaikan. Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Fu Mingyuan, terima kasih. CEO Fu, kelompok tadi telah mengunggah foto hasil sembunyi-sembunyi ke internet. Mereka juga menyebarkan rumor, Nyonya Muda Su hamil dan keluar dari sekolah. Nyonya Muda Su hamil dan keluar dari sekolah adalah demi menikahi orang kaya. Apa? Mahasiswi sekarang bermainnya seranjang itu, dia teman sekelasku di kampus. Aku juga melihat langsung, dia datang ke kampus dengan perut bunting untuk mengundurkan diri. Apa ini benar-benar terjadi? Di tahun 2025, otak perempuan ini pasti terbelit kain pembalut kaki. Mungkinkah kesalahanku mempertahankan anak ini? Benar-benar keliru? Ibu, ayah, andaikan kalian ada di sini, apa yang harus kulakukan sekarang? Kami sudah tahu semua yang terjadi di internet. Ini salahku dan Mingyuan yang tak becus. Nenek, itu cuma omong kosong netizen, bukan urusan kalian. Maksudku, kau menanggung hinaan sebesar ini dan mau memikulnya sendirian. Aku dan Mingyuan yang tak becus hingga kehilangan kepercayaanmu. Tidak, Nek. Kalian sudah melakukan yang terbaik. Aku tak merasa terhina. Omong kosong. Kalau tak terhina, kenapa menangis? Diam-diam sendirian? Aku. Xiao Tang, kau sudah kupastikan sebagai menantuku. Berarti kita sudah keluarga. Keluarga harus saling menanggung. Kau tahu. Mengerti, Nek. Direktur Fu, kami sudah melayangkan gugatan untuk semua akun penyebar rumor. Untuk Nona Su, perlu kirim klarifikasi? Percuma. Untuk memusnahkannya, dari akarnya, hanya satu cara. Hanya ada satu cara. Maksudmu, umumkan identitas Nona Su ke publik? Siapkan acara lamaran, karena sudah kutemukan dia. Takkan kubiarkan dia terhina sedikit pun. Nenek, karena ini adalah pesta keluarga Fu, aku tidak perlu hadir kan? Aku khawatir kehadiranku akan merepotkan kalian. Lihatlah dirimu. Apa yang diucapkan kemarin kau lupa. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan bicara soal merepotkan. Mingyuan juga sudah berkata, pesta hari ini, siapapun yang absen tidak masalah. Tapi kau pasti harus hadir. Fu Mingyuan menyuruhku pergi. Direktur Fu, pesta ini kau atur sendiri. Itu sudah biasa, bahkan cincin lamaran, kau buat semalaman suntuk, hingga baru selesai. Kau begitu serius, jangan-jangan kau benar-benar jatuh hati pada Nona Su? Pelaku penyebar rumor daring sudah ditemukan? Alamat IP pengunggah sudah terlacak, tapi detail informasinya masih perlu 1 jam untuk dikirimkan. Aku akan memeriksanya langsung. Baik. Lama tidak bertemu. Kalian tahu tidak, pesta hari ini adalah acara lamaran khusus yang diselenggarakan Direktur Fu. Menurut kalian, putri keluarga manakah yang bisa membuat Direktur Fu begitu perhatian? Masih perlu ditanya? Pasti putri keluarga Xia Ziking. 3 tahun lalu, dia dan Direktur Fu dikenal di kalangan sebagai pasangan serasi. Setelah dia melanjutkan studi ke luar negeri, sekitar Direktur Fu tak pernah ada wanita lain. Pasti untuk menunggunya. Benar. Kudengar Nona Xia itu baru pulang hari ini, lalu Direktur Fu langsung mengadakan pesta lamaran ini. Ini benar-benar cinta yang saling berbalas. Iya. Ayo sini. Suwan Tang, meski kau mendekati Direktur Fu, lalu apa? Hubunganmu tetap tak bisa dipertontonkan. Hanya Nona Xia dan Direktur Fu yang cinta sejati. Siapa orang ini? Kenapa datang dalam kondisi hamil? Dia datang dari mana? Ini kan pesta keluarga Fu. Kenapa datang pakai baju seperti itu? Iya, benar. Lagi pula dia sedang hamil. Jangan-jangan dia mau cari orang kaya di pesta ini? Katanya, beberapa orang kaya memang lebih tertarik pada wanita hamil daripada yang lain. Kalian tidak perlu menebak-nebak lagi. Dia itu pelakor yang tidak tahu malu. Zhang Yao, kau ngomong apa sih?
Beberapa hari lalu kan ada berita viral di Jiangcheng. Pasti semua sudah baca, kan? Dia itu tokoh utamanya. Mahasiswi hamil dikeluarkan dari kampus. Jadi pelakor demi uang. Di foto ini memang dia. Tidak mungkin. Orang seperti ini bisa masuk bagaimana? Apa standar keluarga Fu sekarang serendah ini? Aku tidak. Su Wantang, aku heran bagaimana kau bisa mendekati Direktur Fu. Setelah kuselidiki, baru tahu, rupanya kau ini orang yang memanfaatkan situasi sulit orang lain. Semuanya, dengarkan aku. Orang ini namanya Su Wantang. Dia asalnya wanita penghibur klub malam. 9 bulan lalu, demi mendekati Direktur Fu, dia sengaja hamil, lalu memaksa Direktur Fu bertanggung jawab. Bukan, tidak seperti itu. Su Wantang, hari ini kan hari Direktur Fu melamar. Kau datang dengan perut buncit. Bukankah mau merebut pria dari tunangan Direktur Fu? Pesta lamaran? Maksudmu Fu Mingyuan mau melamar hari ini? Mingyuan juga bilang, kalau pesta hari ini, siapapun yang tidak datang tidak masalah, tapi kau pasti harus pergi. Mungkinkah? Kamu pura-pura apa sih? Kamu sudah tahu dari dulu kalau Pak Fu akan melamar hari ini. Makanya kamu sengaja datang ke sini. Tapi Pak Fu dan Nona Xia lah yang saling mencintai. Kamu sama sekali tidak pantas hadir di sini. Nona Xia. Nona Xia adalah putri grup Xia. Dia pergi ke luar negeri selama 3 tahun. Pak Fu menunggunya selama 3 tahun itu. Hari ini dia pulang ke tanah air. Makanya Pak Fu mengadakan acara lamaran ini. Oh, begitu rupanya. Jadi kamu memaksaku datang ke sini untuk menyaksikan cintamu dengan mataku sendiri, agar aku tidak mengganggumu dengan memanfaatkan anak ini. Sungguh memuakkan. Mengira dengan berbagai cara. Hamil dari anak Pak Fu. Lalu Pak Fu akan menikahinya. Coba lihat diri sendiri. Kamu ini siapa? Benar juga. Dia yang seperti ini. Bahkan tidak bisa menandingi ujung kuku Nona Xia. Jangan-jangan dia masih mengira Pak Fu akan bertunangan dengannya hari ini? Kalian terlalu berandai-andai. Aku tidak pernah meminta Fu Mingyuan menikahiku karena anak ini. Aku memang tidak tahu hari ini. Ini adalah acara lamaran. Kalau aku tidak diterima di sini, aku bisa pergi sekarang. Berdiri. Sebelum pergi, keluarkan dulu barang curianmu. Zhang Yao, omong kosong apa itu? Aku tidak mencuri apapun. Omong kosong? Gelang ini jelas sangat berharga. Kamu sanggup membelinya? Sudah pasti ini curian dari keluarga Fu? Kamu, kembalikan padaku. Su Wantang, aku memang meremehkanmu. Kamu bukan hanya merayu pacar orang, tapi juga belajar mencuri. Tunggu. Gelang ini bukan yang selalu dipakai nenek Fu? Sepengetahuanku, ini untuk menantu keluarga Fu. Tidak mungkin. Selera nenek Fu memilih menantu. Sangat ketat. Mana mungkin memilih dia? Jangan-jangan. Su Wantang, kamu sangat licik. Apa maksudmu? Mencuri apa saja tidak masalah. Tapi kenapa harus mencuri gelang ini? Hari ini malah sengaja datang. Apa kamu harus merusak hubungan Direktur Fu dan Nona Xia? Gelang ini bukan kucuri. Buktinya jelas. Kamu masih membantah? Su Wantang, rencanamu memang cerdik. Tapi hari ini kamu bertemu denganku. Aku tak akan membiarkanmu berhasil. Apa yang kubicarakan? Kembalikan. Ayo. Gugup sekali. Takut rusak dan tidak bisa dikembalikan? Baiklah, asal kau berlutut minta maaf dan mengaku sebagai pencuri. Lalu tak muncul lagi di depan, Direktur Fu dan Nona Xia. Aku akan kembalikan gelangmu. Zhang Yao, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Saat kau gunakan cara itu, merayu Direktur Fu, kenapa tak merasa keterlaluan? Jika tak mau mengakui kesalahan, boleh, gelang ini. Aku bisa saja menjatuhkannya. Jangan. Ini adalah ibu mertuaku. Ini diberikan oleh nenek buyut Mingyuan kepadaku. Sekarang, aku wariskan ini kepadamu. Sejak orang tuaku meninggal, nenek satu-satunya yang tulus, baik kepadaku. Aku tak bisa membiarkan perasaannya dirusak oleh Zhang Yao. Zhang Yao, apakah jika aku lakukan seperti perintahmu, kau akan kembalikan gelang ini padaku? Benar. Baik. Aku berlutut. Baru sekarang menurut. Cepatlah. Sah-sah saja. Perempuan mata duitan berhati busuk seperti ini. Pantas dihukum.
Siapa yang tak setuju? Pekerja hiburan malam berani mendekati Direktur Fu, seperti kodok menginginkan daging angsa. Suwantang, ku pesan, kenali baik-baik posisimu. Jika tak pantas disorot, bersembunyilah di tempat gelap. Jangan memalukan diri di publik. Suwantang seharusnya sudah tiba. Hari ini dia pemeran utama. Dilihat dari jam, seharusnya dia tiba sejak tadi. Di sana itu, Wantang. Wantang. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Gelang nenek. Berani mengganggu orang saya, tidak ingin hidup lagi ya? Bukankah Suwantang hanya seorang wanita cantik? Mengapa Tuan Fu begitu memperhatikannya? Tuan Fu, tadi semuanya salah paham. Aku tidak sengaja. Tuan Fu. Xiao Tang, bukankah kita teman sekelas di universitas? Bercanda di antara teman sekelas, beberapa pertengkaran kecil itu wajar, kan? Bisakah kamu membicarakan saya dengan Tuan Fu? Kamu mau aku mengatakan apa? Maksudmu kamu memfitnahku di depan umum dan membuat semua orang menghinaku? Atau maksudmu kamu mengambil gelang nenek dan memaksaku berlutut mengakui kesalahan? Xiao Tang, aku salah. Semuanya orang lain yang menyuruhku melakukannya. Tuan Fu, kumohon maafkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Memaafkanmu, kamu memotret diam-diam dan mengunggahnya ke internet. Bagaimana dengan masalah menyebarkan rumor? Memotret diam-diam apa? Aku tidak tahu. Zhang Yao. kami sudah memeriksanya, postingan asli yang memfitnah Nona Su, dan terbukti kamu adalah pengirimnya. Memfitnah dengan jahat dan menghasut kekerasan dunia maya. Apakah kamu tahu, perilakumu sudah termasuk kejahatan kriminal? Kejahatan kriminal. Bagaimana mungkin? Aku hanya di internet, mengatakan beberapa hal sembarangan. Bagaimana bisa sampai kejahatan kriminal? Dapatkan pengacara terbaik. Aku akan membuatnya tahu arti bencana datang dari mulut. Ya? Tuan Fu, aku salah. Kumohon maafkan aku. Aku benar-benar tidak ingin masuk penjara. Tuan Fu. Semuanya. Suwantang adalah orang saya. Siapapun yang tidak menghormatinya, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Ya. Maaf, saya tidak bisa menjagamu dengan baik. Saya baik-baik saja. Bawa Nona Su untuk berganti pakaian. Baik, Nona Su, silakan ikut saya ke lantai atas. Semuanya. Suwantang adalah orang saya. Siapapun yang tidak menghormatinya, jangan salahkan saya jika bersikap kasar. Dia sangat melindungiku di pesta lamaran ini. Tidakkah dia takut disalahpahami? Nona Su, biarkan saya membantu Anda mengenakan gaun ini. Ma? Yang ini lebih cocok untuk Anda. Cobalah. Baik. Sangat cantik. Ini adalah Pak Fu yang sengaja mencari desainer top untuk mendesain gaun khusus untuk Anda. Maksudmu, gaun ini adalah Fu Mingyuan yang menyuruh orang mendesingkannya khusus untukku? Mengapa? Tentu karena dia sangat menghargai Anda. Saya baru pertama kali melihat Pak Fu begitu memperhatikan seseorang. Tidak, saya harus menanyakannya langsung. Di mana Fu Mingyuan? Pak Fu, sekarang mungkin sedang menerima tamu di aula. Nona Su, saya akan mengantar Anda sekarang. Baik. Yuan, sudah 3 tahun. Akhirnya kamu kembali. Siapa dia? Gaya elegannya, bahkan lebih cantik dari artis film. Kamu tidak mengenalnya? Dia adalah putri keluarga Xia. Cinta tak tersampaikan dari Direktur Fu. Apa? Pesta tunangan ini? Bukankah Direktur Fu menyiapkannya untuk wanita hamil itu? Nona Xia kembali sekarang. Bukankah ini akan memalukan? Nona Su, mereka hanya mengoceh. Jangan pernah menaruh ucapan mereka di hati.
Mungkin. Mereka benar. Anda pasti Suantang benar-benar hamil. Hanya tidak tahu apakah anak ini benar milik Ayuan? Nona Xia, Anda tidak perlu menghina saya. Antara saya dan Fu Mingyuan hanyalah sebuah kecelakaan. Saya tidak pernah berniat mengganggunya. Setelah anak ini lahir, saya akan segera pergi. Nona Su, Direktur Fu dia. Jangan berpura-pura suci kalau benar-benar tahu diri. Hari ini mana mungkin muncul di pesta tunanganku? Mau naik status lewat anak. Cara ini sangat ketinggalan zaman. Maaf, Nona Xia. Jika kehadiranku membuatmu tidak nyaman, saya akan segera pergi sekarang. Nona Su, Anda baik-baik saja? Nona Xia, apa sebenarnya yang kamu mau? Apa? Kau merayu priaku saat aku sedang di luar negeri. Kau tanya apa yang ingin kulakukan? Aku, dilihat dari latar belakang keluarga, penampilan, dan pendidikan, mana mungkin Suantang bisa menandingi Nona Xia kalau aku jadi dia. Sudah lama minggat diam-diam, mana mungkin masih berani bertahan di sini? Kamu sebaiknya tidak usah banyak bicara. Tidakkah kau lihat Pak Fu baru saja membelanya? Hati-hati menghadapi orang ini. Dia mencari balas dendam pada Pak Fu. Suantang, ternyata kau memanfaatkan anak dalam kandunganmu untuk memanipulasi Ayuan. Tapi sekarang aku sudah kembali. Masa-masa indahmu akan segera berakhir. Nona Xia, aku sungguh tidak pernah ingin merepotkan Fu Mingyuan. Apalagi berniat merusak hubungan kalian berdua. Masih berpura-pura. Kira dengan begini, Ayuan akan kasihan padamu dan membelahmu kalau kau suka sekali berpura-pura jadi korban. Baik, akan kukabulkan keinginanmu. Hentikan. Cepat hentikan. Hentikan. Cepat hentikan. Xiao Tang, cucu menantuku, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat siapkan mobil, bawa Xiao Tang ke rumah sakit. Baik. Siapa sebenarnya berani-beraninya menyakiti cucu menantuku? Fu, Nenek Fu. Kamu, gadis keluarga Xia. Benar, Nenek Fu. Keluarga kami berteman turun-temurun. Aku dan Ayuan tumbuh bersama sejak kecil. Aku tak peduli apapun antara kau dan Mingyuan, masa lalu apapun yang terjadi. Tapi sekarang, keluarga Fu hanya mengakui Xiao Tang sebagai menantu. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku tak segan membuat keluarga Xia lenyap dari Jiang Cheng. Tidak, Nenek Fu. Akulah teman masa kecil Ayuan. Suantang ini mendekati Ayuan. Dengan niat buruk, kalian semua dibohonginya. Diam, kira-kira kamu siapa? Berani mengatur keluarga Fu? Pergi dari sini. Aku takkan pergi. Walau kau nenek Ayuan, kau tak bisa mengatur pernikahannya. Akulah cinta sejati Ayuan. Usir dia sekarang. Apa yang kalian lakukan? Dengan bertindak begini, tidak takut Ayuan marah? Aku mau temui Ayuan. Ayuan, akhirnya kau datang. Kapan kau pulang ke Indonesia? Ayuan, apa kamu tahu betapa aku merindukanmu selama 3 tahun di luar negeri ini? Aku mengambil penerbangan paling pagi. Akhirnya bisa sampai. Dan di pesta yang kamu siapkan untukku ini. Apa yang kamu bicarakan? Ada apa? Baru saja Nona Xia mendorong Nona Su hingga terjatuh. Sepertinya kandungannya terganggu. Ayuan, dengar penjelasanku. Xia Ziqing, aku tidak mengundangmu ke pesta ini. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan menyesal. Kamu masih belum pergi. Mulai sekarang, aku tak ingin melihatmu lagi di keluarga Fu. Suantang, karena kamu merebut ayuanku, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Nenek, bagaimana keadaannya? Bagaimana dengan cucu menantu perempuanku? dikatakan kandungannya terganggu, sehingga memicu kelahiran prematur, sedang dioperasi.
Anak itu sejak awal kondisi tubuhnya tidak baik, sekarang lahir prematur lagi. Kalau benar-benar terjadi sesuatu, apa yang harus kulakukan? Ini salahku. Dokter, bagaimana kondisi ibu yang melahirkan? Ada ketegangan tapi aman. Ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Maaf ya. Ini semua salahku. Aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Tapi tenang saja. Mereka yang telah menyakitimu, aku akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Juga tentang lamaran yang belum kusampaikan, aku akan menebusnya untukmu. Kau sadar? Anakku? Di mana anakku? Bagaimana keadaannya? Tenang, dia laki-laki. Sangat sehat. Sekarang di ruang observasi untuk perawatan. Xiao Tang, aku tidak mempertimbangkan dengan matang soal acara lamaran itu. Setelah kondisimu pulih, aku pasti akan mengadakan pernikahan yang sangat megah. Tidak perlu. Hubungan kita hanya kebetulan semata. Tak perlu karena anak ini. Kau merasa harus bertanggung jawab padaku. Aku akan bawa anak ini jauh dari keluarga Fu. Apa yang kau bicarakan? Kau mau anak ini sejak lahir, tak punya ayah. Begitu, aku tak setuju dengan keputusanmu ini. Aku cuma tak ingin anak tumbuh dalam desas-desus. Suwantang, apa maksudmu? Fu Mingyuan, apa kau masih belum paham? Kau dan Nona Xia adalah cinta sejati. Kau menunggunya 3 tahun. Dia merindukanmu 3 tahun. Kini kalian akhirnya bertemu kembali. Tak perlu berpisah karena anak ini. Nona Xia? Maksudmu Xia Ziking? Apa kiraku aku menyukainya? Lalu kau tolak lamaranku? Ya. Asal bukan karena tak menyukaiku, aku terima. Apa katamu? Maksudku, aku dan Xia Ziking tidak pernah berhubungan. Aku pun tak menyukainya. Satu-satunya yang ingin kulamar hanya kamu. Orang yang ingin kuminta untuk menikah. Hanya Fu Mingyuan, Xiao Tang sudah bangun. Kenapa tidak mengirim orang untuk memberitahuku? tepat sekali datangnya nenek. Cucu menantuku yang berharga. Apa kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Nenek. Fu Mingyuan, tadi mau bilang apa? Tidak ada. Tidak ada. Melamar sekarang terlalu terburu-buru. Lebih baik kita rencanakan matang-matang. Lihat keadaan menyedihkan ini. Nanti kita tidak usah punya anak. Yang penting kamu baik-baik saja. Ayo, bawa barangnya kemari. Tanah ini adalah mas kawinku dulu. Sekarang kuhadiahkan untukmu. Nona Su, Anda mungkin belum tahu, tanah ini terletak di kawasan bisnis premium kota. Pendapatan setahunnya mencapai miliaran. Miliaran? Tidak, aku tidak bisa menerimanya. Jangan bicara konyol. Jangan-jangan mulai menganggapku orang luar lagi. Tidak menganggap nenek sebagai keluarga. Bukan nenek. Bukan itu maksudku. Aku. Kamu memanggilku nenek dan sudah memberi keluarga Fu seorang cucu. Ini hakmu. Mingyuan, bagaimana menurutmu? Aku sudah memindahkan 10% saham grup Mingyu atas namamu. Jingfu dipindahkan atas namamu. Asal kamu mau, kamu akan jadi nyonya muda keluarga Fu. Aku. Suwantang, perempuan ini, semua ini seharusnya milikku. Suwantang, wanita ini, semestinya semua ini milik. Halo ayah. Kudengar Fu Mingyuan. 10% saham Mingyu dialihkan ke seorang wanita. Bahkan disebutkan wanita ini adalah nyonya muda masa depan grup Fu. Apa yang terjadi? Apa kau tahu? Jika kau tak bisa menikah dengan Fu Mingyuan, keluarga Xia
kita akan bangkrut. Ayah, dengarkan penjelasanku. Ada wanita yang mendekati Ayuan, lalu melahirkan anak Ayuan, karena itu keluarga Fu mengakuinya. Sudah tes DNA? Pastikan itu anak keluarga Fu. Ayah, apa maksudmu? Untungnya aku pasang mata-mata di keluarga Fu. Tunggu di rumah sakit. Aku suruh dia segera ke sana. Kau harus ingat, bekerja samalah untuk sandiwara bagus ini. Baik, aku paham. Nyonya tua, rumah sakit bilang sudah 6 jam. Perawat akan segera membawa pangeran kecil ke sini. Bagus sekali. Sebentar lagi aku bisa jumpa cucu buyungku. Suantang, kalau mau salahkan kau mengandung anak Ayuan. Ibu Su, anak Anda telah melewati pemeriksaan menyeluruh. Dia sangat sehat. Cicit laki-laki saya. Sungguh menggemaskan. Bayi, akhirnya ibu bisa melihatmu. Keluarga Fu hanya punya satu pewaris tiap generasi. Anak ini di masa depan akan menjadi keluarga Fu kita, satu-satunya penerus. Nyonya tua, bukankah terlalu cepat mengatakan ini sekarang? Paman Liu, bukankah kalian seharusnya di kantor? Kenapa datang ke sini? Direktur Fu, kami yang sudah berpengalaman ini, orang-orang lama di grup perusahaan. Anda tidak berdiskusi dengan kami. Langsung menghadiahkan saham perusahaan. Tidakkah ini terkesan sembrono menurut Anda? Informasimu cukup cepat. Ayuan, kami melakukan ini karena khawatir Anda dan nenek tertipu. Benar. Ini saham 10%. Bernilai miliaran. Bagaimana bisa Anda berikan begitu saja pada wanita yang tak jelas asal-usulnya? Suantang adalah tunangan saya. Calon istri pewaris keluarga Fu. Ini semua hak yang semestinya dia terima. Paman Liu, Anda ingin ikut campur urusan keluarga saya? Direktur Fu, memberikan pada nyonya muda, kami tentu takkan protes. Tapi wanita ini asal-usulnya samar. Anak yang dilahirkannya, benarkah itu anak Anda? Apa maksudmu? Anak ini bukan milik Fu Mingyuan. Lalu bisa jadi milik siapa? Sepengetahuan saya, Nona Su ini pernah bekerja di klub malam. Pasti kehidupan pribadinya rumit ya? Liu Zihui, apa sebenarnya tujuanmu? Untuk membuktikan ini, anak Direktur Fu, hanya ada satu cara. Tes DNA. Kau benar-benar nekat, ibu besar. Jangan marah ya. Saya juga bagian dari grup Mingyu. Demi keamanan aset keluarga Fu. Ini tidak berlebihan kan? Nenek Fu, kami juga ingin percaya Suantan tidak bersalah. Tapi setelah tes DNA selesai, bukankah semua akan lebih yakin? Ya, betul. Benarkah? Seolah-olah kalian peduli pada kami. Atau demi kebaikan grup Fu. Nenek Fu, akhirnya kau paham niat tulus kami. Sekarang ambil saja rambutnya. Kau berani memukulku? Urusan keluarga Fu kami. Tak perlu campur tangan orang luar. Nama baik menantu perempuanku. Tak perlu dibuktikan dengan cara begini. Ibu besar, kami sudah di grup Mingyu sejak puluhan tahun lalu. Masa kami mau merugikan perusahaan? Jika identitas penerus saja tak bisa dipastikan, aku takkan berani menghadapi mendiang Pak Fu Senior. Benar, Samfu. Tak boleh diberikan sembarangan. Anak ini akan mewarisi seluruh usaha Fu. Jika identitasnya tak pasti, saya akan mengundurkan diri. Ya, kami semua akan mengundurkan diri. Kalian mau memaksa turun tahta? Cukup. Kalian semua ingin mengundurkan diri ya? Besok datang ke perusahaan. Urus prosedur pengunduran diri. Suantang, kamu bersembunyi di belakang Ayuan. Bersembunyi seperti pengecut? Jangan-jangan kamu merasa bersalah. Benarkah anak itu bukan milik Ayuan? Sudah selesai kamu berulah. Penjaga, bawa mereka semua. Usir mereka keluar. Tunggu. Saya bersedia melakukan tes DNA.
Wantang, hal kecil ini bisa kuselesaikan. Tak perlu menyusahkanmu dan anak. Membuktikan ketidakbersalahan. Bagus. Siapa di antara kalian berani lagi mengataiku? Mengucapkan hal buruk tentang menantu perempuan? Keluarga Fu kami tak akan pernah memaafkan. Nenek, aku tak mau kalian terus melindungiku di belakang. Karena aku berniat melahirkan anak ini, harus siap menghadapi kontroversi. Kali ini, aku ingin membuktikan ketidakbersalahanku. Direktur Fu, sampel sudah diambil. Hasil tes kira-kira akan keluar dalam 2 jam. Suwantang, tunggu kehancuran reputasimu. Direktur Fu, Nyonya Tua, hasil pemeriksaan sudah keluar. Ini. Apa yang terjadi, Nyonya Tua? Anak Nona Su. Masa bukan anak Direktur Fu? Suwantang, bukankah kamu mengandalkan anak ini baru bisa mendapatkan dukungan Nenek Fu? Sekarang, siapa lagi yang bisa melindungimu? Hasil ini adalah milik Ming Yuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Pasti dokternya bermasalah. Anak ini pasti bukan anak Yuan. Anak Xia Ziking ini adalah milik Ming Yuan. Mengapa kau terhadap hasil ini merasa terkejut? Apa kau diam-diam melakukan kecurangan? Nenek Fu, Aku sudah memperingatkanmu. Jangan sentuh Xiao Tang. Tapi kau berkali-kali menyasar dia. Apa kau tidak menganggap keluarga Fu? Memandangnya. Nenek Fu, aku hanya khawatir kau dan Yuan ditipunya. Yuan, kami tumbuh besar bersama. Masa aku akan menyakitimu? Kalau bukan karena dia, Suwantang memanfaatkan kesempitan. Menikah denganmu, seharusnya aku. Apa kau salah paham? Bahkan tanpa Wantang, aku pun tak mungkin menikahimu. Yuan, apa maksudmu? Masa kau tak pernah menyukaiku? Aku tak percaya. Cukup, Xia Ziking. Karena kau sudah tidak punya belas kasihan pada keluarga Fu, maka jangan salahkan aku kalau keluarga Fu membalas ketidakadilanmu. Mulai hari ini, grup Mingyu akan membatalkan semua kerjasama dengan grup Xia. Tidak boleh. Separuh pesanan grup Xia berasal dari grup Mingyu. Ayahku pasti akan membunuhku jika tahu. Ayuan, tolong selamatkan aku. Kita tumbuh besar bersama sejak kecil, kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Panggil pengawal. Usir dia. Ayuan? Hadirin sekalian, hasil tes DNA sudah keluar. Semua bisa tenang sekarang kan? Karena anak ini memang putra Pak Fu, tentu semua senang. Kalau begitu kami permisi dulu, tidak mengganggu lagi. Paman Liu, Anda tunggu sebentar. Ada yang perlu Bapak Fu sampaikan? Kudengar kau dekat dengan Xia Jing itu. Hubungan kalian cukup baik. Bapak Fu maksudnya, Direktur Grup Xia? Hubungan apa yang bisa kujalin dengannya? Tidak ada hubungan sama sekali. Kalau memang tidak kenal, bagaimana kau bisa terhubung dengan Xia Ziqing? Kebetulan saja. Benar-benar kebetulan. Rupanya kau baru akan menyerah. Setelah melihat bukti nyata. Lin Zhen. Pak Fu, ini laporan tes yang sebenarnya. Laporan ini membuktikan anak ini bukan kerabat darahku. Bagaimana mungkin? Fuzong, karena anak ini memang imut, lebih baik usir saja ibu dan anaknya itu dari sini. Ini tidak mungkin. Fu Mingyuan, anak ini benar-benar anakmu. Tenang saja. Masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Anak kita ditukar. Selain itu, di perusahaan Fu, ada seorang mata-mata pengkhianat. Saya tidak bersalah, Fuzong. Saya benar-benar tidak tahu soal penukaran anak itu. Tes DNA adalah keputusan semua pimpinan. Saya tidak terlibat. Masih membantah? Keluarga Xia sudah di ujung tanduk. Masih mau menutupi mereka? Paman Liu, katakan yang sebenarnya. Demi ayah saya masih bisa memberimu kelonggaran. Jika kau tetap pura-pura tidak tahu, akan kau sesali seumur hidup. Jangan.
Saya bicara. Ini semua perintah Xia Jin. Dia ingin Xia Ziqing menikahi Fu Zong. Jadi dia memfitnah Nona Su. Oh iya, soal bayi itu, Xia Ziqing yang menukarnya. Apa? Lalu di mana cicit saya? Sekarang di mana? Saya sungguh tidak tahu. Saya hanya disuruh menghasut pimpinan. Sisanya tidak saya ketahui. Saya salah, Fu Zong. Kumohon kali ini, ampuni saya. Kau punya waktu 1 hari untuk mengundurkan diri dari perusahaan Fu. Baik. Terima kasih, Fu Zong. Fu Mingyuan, ini bukan anak kita. Lalu di mana anak kita? Di mana anak kita? Jangan panik. Anaknya pasti masih di rumah sakit. Pasti ketemu. Maaf, Nona Su, ada kesalahan petugas medis. Bayinya tertukar. Ini baru putra keluarga Fu. Sayang. Ini anak kita. Xia Ziqing ini berani-beraninya menyentuh cicit saya. Kita harus membuatnya membayar konsekuensinya. Apa? Nyonya Fu, secara langsung membatalkan semua kerja sama dengan keluarga Xia. Semua kerja sama. Bukankah ini berarti membawa Xia ke jurang kehancuran? Masih tunggu apa lagi? Cepat cari jalan keluar. Kalau tidak, keluarga Xia benar-benar akan bangkrut. Ayah, Katakan, mengapa rencana ini gagal? Sekarang malah membuat keluarga Fu sangat tersinggung. ayah, aku juga tidak tahu mengapa. Jelas-jelas, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku tidak tahu mengapa Ayuan bisa mengetahuinya. Bukankah kau bilang kau sangat yakin dengan Fu Mingyuan? Mengapa dia sama sekali tidak mempercayaimu? Ini semua karena nenek tua keluarga Fu itu terus melindungi wanita itu. Benar, pasti Ayuan terpengaruh oleh nenek tua itu. Makanya dia tidak menyukaiku. Baik. Kerja sama juga dibatalkan, langsung oleh nenek tua ini. Kalau begitu, sekarang kita harus menyingkirkannya. Maksudmu membunuhnya? Tidak bisa, Ayuan sangat menyayangi kerabat ini. Kalau sampai dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan kita. Kalau begitu, salahkan wanita itu. Dengan begini, bisa menyelesaikan 2 masalah sekaligus, kan? Xiao Tang, aku dan Mingyuan sudah berdiskusi. Lingkungan rumah sakit ini terlalu ramai. Untuk menghindari kejadian seperti ini lagi, lebih baik kau pulang bersama kami ke rumah Fu. Untuk masa nifas, bagaimana? Saya ikuti saja saran nenek. Sebelumnya ada kesalahpahaman antara kalian berdua. Sekarang kau mengerti kan? Dia sama sekali tidak tertarik pada Xia Ziqing itu. Jujurlah pada nenek. Apa kau menyukai Mingyuan? Saya. Tuan Fu, kenapa hanya berdiri di luar tidak masuk? Prosedur keluar dari rumah sakit sudah selesai. Ayo kita pergi. Baiklah. Saya dan cicit kecil saya itu satu mobil. Kamu dan Xiao Tang satu mobil. Tunjukkan yang terbaik. Bisa jalan? Saya bisa. Saya tidak sengaja. Baru saja nenek saya. Pertanyaan yang diajukan itu. Saya ingin tahu jawabannya. Pertanyaan apa? Kamu, sebenarnya, apakah kamu suka saya? Saya belum memikirkannya. Saya akan menunggu lagi. Nyonya, Pak Fu dan Nona Su belum turun. Bagaimana kalau saya naik untuk memanggil mereka? Tidak usah. Kita pergi dulu saja. Ini tidak baik. Saya masih harus mengemudi untuk mereka berdua. Pak Fu kalian yang sudah dewasa itu tidak bisa menyetir sendiri.
Nona Su yang baru datang ke rumah kita. Bagaimana pendapatmu? Masih bisa dilihat dari sudut pandang apa lagi? Hamil sebelum menikah. Ini baru saja melahirkan. Aku perkirakan, Tuan Fu selalu beralasan pekerjaannya sibuk, mengabaikannya. Mengapa? Kamu ini kurang pikiran. Bukankah ini sangat jelas? Baru saja melahirkan, bentuk tubuh wanita berubah. Kuncinya, dia juga belum bisa beraktivitas seperti biasa. Coba pikir, untuk apa Tuan Fu menungguinya setiap hari? Laki-laki memang begitu sifatnya. Aku sudah menidurkan bayi. Belum tidur? Aku tidak bisa tidur. Besok aku pergi ke kantor. Tidak bisa menemanimu. Oh, Aku pergi untuk serah terima pekerjaan. Setelah serah terima selesai, aku bisa pulang dengan tenang, menemani kamu dan bayi. Bagaimana? sungguh. Selama 9 bulan kehamilanmu, aku tidak menemanimu. Nah, lewat kesempatan ini, aku akan menemani kalian berdua dengan baik. Tapi, tidakkah kamu merasa merawat bayi sangat merepotkan? Tidakkah kamu merasa tubuhku sudah berubah? Kamu dan bayi, mana mungkin merepotkan? Bersama kalian setiap hari, aku sangat bahagia. Soal tubuh, tidak apa-apa. Fu Mingyuan, sungguh baik. Pergi tidur. Aku yang urusi bayi. Ayo, pergilah. Nona Xia, semua sudah dikonfirmasi. Pak Bo besok pergi ke kantor. Hanya Nyonya Tua dan Suwantang di rumah. Kesempatan bagus, aku dengar nenek tua itu setiap hari wajib makan semangkuk sarang burung walet. Benar kan? Besok kamu masukkan ini ke sarang burung waletnya. Kalau berhasil, aku beri kamu 1 juta. Kalau berhasil, aku beri kamu 1 juta. Selesai. Kalau berhasil, aku beri kamu 1 juta. Tenang saja, Nona Xia. Kali ini aku tidak akan gagal. Tante Wang, Selamat pagi, Nyonya muda. kamu kenapa? Kok gugup sekali? Ada apa? Tidak, tidak ada apa-apa. Di belakangmu itu? Ini sarang burung walet untuk Nyonya Tua. Dia minum ini setiap hari. Aduh, perutku sakit mendadak. Nyonya muda, bisa tolong antarkan sarang burung walet ini ke Nyonya Tua? Oh, bisa. Terima kasih, Nyonya muda. Nek. Sarang burung waletmu. Makasih, Huantang. Kamu pulang dulu saja. Xiao Tang, kamu dengan Ming Yuan. Sekarang bagaimana sebenarnya hubungan kalian? Nek, sejak Fu Mingyuan menemukanku, dia benar-benar baik padaku. Membantu mengambil kembali rumahku, menghukum orang-orang yang menggangguku, sangat perhatian dan menjaga. Tapi aku... Kenapa? Aku tidak bisa membedakan perasaanku padanya. Apakah ini suka atau hanya rasa terima kasih? Bocah baik. Tahukah kamu, 2 perasaan itu tidak bertentangan. Nek, maksudmu? Xiao Tang, kamu anak yang baik. Kau juga calon menantuku sejak dulu. Apapun keputusanmu nanti, kami selalu anggap kau keluarga. Nek, aku... Aku mengerti. Begitu Fu Mingyuan pulang, aku akan bicara dengannya. Bagus. Sekarang nenek tenang. Nek, hati-hati. Ini hadiah dari menantuku. Sarang walet untukku. Tak sabar untuk menikmatinya. Aduh. Rasa sarang walet ini kok agak aneh ya. Nek, bilang apa? Nek, kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Nek. Tolong, bantuan. Nenek ada masalah. Pasien keracunan makanan harus segera cuci perut cepat. Dok, aku mohon padamu. Kamu harus menyelamatkan. Nenek baik-baik saja?
Suwantang, kau berani sekali. Berani meracuni Nenek Fu. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku meracuni nenek? Hari ini di keluarga Fu, hanya kau dan Nenek Fu yang di rumah. Kalau bukan kau yang meracuni, lalu siapa lagi? Kalian, ceritakan, hari ini Nenek Fu makan apa saja? Hanya semangkuk sarang burung walet, itu dibawa oleh Nyonya Muda. Sarang burung walet? Nona Xia, saya bertugas memasak sarang burung walet untuk Nyonya Tua. Biasanya saya yang mengantarkannya ke Nyonya Tua. Tapi hari ini, Nyonya Muda menyuruhku pergi. Dia bilang akan mengantarkannya sendiri. Ibu Wang, jelas kau yang menawarkan diri, meminta bantuanku. Kapan aku menyuruhmu pergi? Aduh, Nyonya Muda, lepaskan aku, ya. Aku bekerja di keluarga Fu selama 20 tahun. Mana mungkin aku setuju menjebak Nyonya Tua? Jika kalian tetap memaksakan menjebakku, aku terpaksa lapor polisi. Kapan aku menjebakmu? Kau sengaja ingin menuduhku. Mama Wang, semangkuk sarang burung walet ini hanya kami berdua yang menyentuhnya. Hari ini, jika ingin tahu siapa sebenarnya yang meracuninya, maka seperti katamu, kita laporkan ke polisi. Laporkan ke polisi. Ini. Kenapa? Kamu merasa bersalah ya? Jangan-jangan racunnya memang kamu yang taruh. Sudah cukup. Mama Wang di keluarga Fu sudah puluhan tahun bekerja dengan setia. Apa hakmu menuduhnya? Menurutku, kamulah yang mengincar harta keluarga Fu. Makanya meracuni Nenek Fu, lalu berusaha menyalahkan Mama Wang. Benar, Nyonya Muda. Nenek selalu baik padaku. Tanpa alasan jelas, mengapa aku mau menjerumuskannya? Justru Nyonya Muda, asal-usulmu tidak jelas. Entah apa maksudmu datang ke keluarga Fu. Apa niat tersembunyimu? Aku sungguh tidak meracuni. Apakah kamu, Xia Ziqing, apa kamu bersekongkol dengan Mama Wang untuk menjebakku? Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi omongan tidak bisa sembarangan. Tapi omongan tidak bisa sembarangan. Tapi omongan tidak bisa sembarangan. Kamu terus-menerus bilang, racun ditaruh oleh Mama Wang dan kami menjebakmu. Mana buktinya? Kamu tidak bisa menunjukkan bukti kan? Tapi aku punya buktimu sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya. Semuanya, begitu dengar kabar, Nenek Fu keracunan makanan, aku langsung menyuruh orang ke kediaman Fu untuk mencari racun. Apa kamu ingin tahu apa yang mereka temukan? Nona Xia, kami menemukan di kamar Nyonya Muda Fu sebotol kecil racun. Inilah bukti kamu meracuni Nenek Fu. Ini bukan barang milik. Sudah sampai titik ini, kamu masih membantah. Suwantang, nenek begitu baik padamu, kau malah membalas budi dengan kejahatan. Apakah kau masih manusia? Saat Nyonya Tua mengalami musibah, hanya Nyonya Muda yang ada di sampingnya. Mungkinkah racun itu memang dari dia? Wajah dikenal, hati tak terjamah. Nyonya Muda ini terlihat lemah lembut, tapi dasarnya. Suwantang, aku sarankan kamu segera pergi untuk mengaku dan menyerahkan diri. Mungkin hukumannya bisa lebih ringan. Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggu di sini sampai nenek selesai operasi. Masih berharap di depan Ayuan, pura-pura jadi korban, lalu tetap jadi Nyonya Muda keluarga Fu? Kalian berdua, bawa dia beserta bukti kejahatannya, serahkan ke tim penegak hukum. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku mau menunggu nenek di sini. Diam. Memanggilnya nenek. Sampai saat ini, menurutmu, keluarga Fu masih mau menerima seorang pembunuh sebagai nyonya rumah? Aku bukan pembunuh. Kamu? Apa katamu? Maksudmu racun itu akan membahayakan nenek? Benar. Siapa suruh si nenek tua itu selalu membelamu? Asal aku singkirkan mereka semua, Ayuan akan jadi milikku sendiri. Xia Ziqing, apa kau masih manusia? Tidakkah kau takut dapat balasan? Tidakkah kau takut Fu Mingyuan tahu? Apa yang harus kutakutkan? Sekarang bukti-bukti. Sepertinya semua mengarah padamu. Perempuan ini sejak awal mendekati Ayuan. Sudah punya niat buruk. Sekarang malah mau mencelakai Nenek Fu. Kita harus membuatnya membusuk di penjara. Membusuk di penjara. Apakah kalian semua bersedia bersaksi untuk kasus ini? Aku bersedia bersaksi. Nyonya Muda yang menyuruhku pergi, lalu merakuni sarang burung walet. Aku juga bersedia bersaksi.
Setelah aku pergi, di taman hanya ada nyonya tua dan nyonya muda. Pasti dia yang melakukan hal ini. Memang dia. Suwantang, berani melawanku. Kamu tidak pantas. Bawa dia ke tim penegak hukum. Aku tidak pergi, aku tidak pergi. Aku akan menunggu nenek di sini. Xia Ziqing, aku memohon padamu. Aku memohon padamu. Boleh? Nenek adalah satu-satunya di dunia ini yang tulus padaku. Biarkan aku menunggunya keluar di sini. Boleh? Aku mohon padamu. Bawa dia pergi. Xia Ziqing. Nenek? Apa yang terjadi? Yuan, Suwantang membalas budi dengan kejahatan. Dia bahkan menaruh racun di sup sarang burung walet nenek Fu. Dia menaruh racun. Para pelayan keluarga Fu bisa membuktikannya. Selain itu, kami juga menemukan obat racun di kamar Suwantang. Kami menemukan obat racun. Direktur Fu, saya bisa bersaksi. Apa yang dikatakan Nona Xia benar. Saya juga bisa bersaksi. Ini memang perbuatan nyonya muda. Saya juga bisa membuktikan. Fu Mingyuan, aku tidak melakukannya. Aku tidak meracuni nenek. Permisi, di mana keluarga pasien? Saya cucunya. Bagaimana kondisi nenek saya sekarang? Pasien keracunan obat, ditambah usianya yang sudah tua. Kalau lebih lambat datang, nyawanya mungkin tidak tertolong. Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Nyawanya sudah tertolong, tapi pasien saat ini dalam kondisi tidak sadar. Kesadarannya kembali hanya bergantung pada keberuntungan. Selama periode ini, kalian harus merawatnya dengan baik. Terima kasih. Kenapa orang tua ini masih hidup? Kenapa orang tua ini masih hidup? Sudah begini masih belum mati? Suwantang bahkan nenek Fu kau. Kau celakakan sampai dalam keadaan vegetatif. Kau masih belum segera melapor ke polisi? Aku tidak pergi. Aku akan tetap di sini menemani nenek. Fu Yanyuan, aku mohon padamu. Izinkan aku selama ini tinggal di sini menemani nenek. Setuju? Sungguh mengada-ada. Kaulah dalang utamanya. Ayuan pasti tidak akan membiarkanmu mendekati nenek selangkah pun. Xia Ziqing, jelas-jelas kaulah yang bersekongkol dengan Wang Ma, berencana meracuni nenek. Kau masih membantah. Racun itu ditemukan di kamarmu, oh bukan? Orang-orang yang hadir bisa membuktikannya. Cukup. Panggil orang. Bawa Suwantang kembali ke kediaman Fu. Tanpa izinku, dilarang keluar rumah. Fu Mingyuan, kau tidak percaya padaku? Lepaskan aku. Aku ingin tetap di sini menemani nenek. Bawa dia pergi. Nenek. Akhirnya berhasil memisahkan Ayuan dan Suwantang. Selanjutnya, ini kesempatanku untuk bersinar. Ayuan, nenek Fu pasti dilindungi surga. Dia pasti akan siuman. Selama waktu ini, aku rela tinggal di sini merawatnya. Pergi. Ayuan, apa maksudmu? Nona Xia, Direktur Fu sedang terpukul hatinya. Sebaiknya kau pergi dulu. Baiklah. Direktur Fu, apa kau benar-benar percaya perkataan Nona Xia dan menuduh nyonya muda meracuni nyonya tua? Percaya apa? Suwantang tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Tapi dalang di balik ini, kalau tujuannya memisahkan kita gagal, cara berikutnya mungkin lebih ekstrem. Jadi kau menyuruh nyonya muda pergi dulu untuk melindunginya? Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saatnya membuat grup Xia bangkrut. Mengerti. Bukankah Ayuan sudah membenci Suwantang? Tapi kenapa padaku masih bersikap dingin? Apa sebenarnya penyebabnya? Wah, Nona Xia, jangan marah dulu. Antara Direktur Fu dan Nyonya Muda sudah ada jarak. Kesempatan Nona Xia ke depannya hanya akan bertambah. Tapi untuk kesalahan sebesar ini, kenapa dia hanya mengurung Suwantang? Di rumah, selama Suwantang belum disingkirkan sepenuhnya, hatiku tak akan tenang. Ini. Kamu yakin ada orang yang melihat Suwantang di rumah sakit? Benar. Lagi pula, bayi di kandungannya sudah tidak ada. Kita nikahkan dia dengan Pak Li saja. Masih bisa dapat mas kawin. Kamu ini ngapain sih? Nggak lihat jalan? Wanita seperti kamu, kok bicaranya sama orang tua? Nanti aku pura-pura terluka. Kamu mau? Kamu. Jangan. Maaf. Sialan benar. Kami cari Suwantang. Kalau nggak ketemu dia, mas kawin buat anakku saja nggak ada. Nyawa kami pun bisa melayang. Tunggu. Kalian mau cari Suwantang? Aku bisa bantu kalian. Bantu bagaimana? Masuklah kau. Kalian ngapain? Nona Su, kamu sebaiknya berdoa agar nyonya tua lekas sadar. Kalau tidak, manajer Fu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Aku ingin bertemu nenek.
Ini semua salahku. Ini semua salahku. Jika saja aku tidak muncul, Xia Ziking tidak akan karena cemburu memfitnahku, dan nenek juga tidak akan celaka. Suantang Nenek Fu sekarat. Nenek Fu sekarat. Baik, 1 huruf. Ayuan menyuruhmu segera ke rumah sakit untuk menemuinya untuk terakhir kali. Nek, buka pintunya. Nek, kamu harus bertahan. Wanita ini, aku mencarimu selama sebulan. Ternyata kau bersenang-senang di tempat enak ini. Paman Bibi. Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Ada urusan. Aku pergi dulu. Berhenti. Mau kabur? Tidak semudah itu. Tahukah kamu bagaimana aku dan pamanmu melewati bulan ini? Rumah ini hilang. Uang mahar sepupumu belum lengkap. Itu sudah cukup buruk. Kau malah membatalkan pernikahan mendadak. Lauli malah menagih orang pada kami. Dia dari dunia bawah. Aku dan pamanmu pernah beberapa kali dipukul sampai masuk rumah sakit olehnya. Itu akibat perbuatan kalian sendiri. Aku takkan berikan rumah ini pada sepupu. Apalagi setuju menikah dengan Lauli. Xiao Tang, ini jelas kesalahanmu. Sepupumu hanya menikah sekali seumur hidup. Bagaimana bisa kau acuh tak acuh? Kau terlalu kejam. Aku kejam? Dulu kalian hampir membunuh anakku. Tak ada waktu untuk berdebat dengan kalian. Minggir. Xiao Tang, jangan salahkan paman. Kau tinggal di tempat mewah ini, tapi tak mau membantu kami. Ini semua karena paksaan kalian. Terima kasih, Nona Xia. Lihatlah dia. Dari kecil sudah memberontak. Sudah sebulan ini. Tak pulang ke rumah. Aku dan bibinya. Sangat khawatir. Makanya kami pakai cara tak biasa. Benarkah tadi ku dengar kalian akan menukarnya dengan mahar? Memang kenapa? Kami orang tuanya mencarikan jodoh yang baik. Salah apa? Lagi pula, bukan urusanmu. Kurasa ada kesalahpahaman. Di kartu ini ada 2 juta. Dengan cara apapun, aku ingin Suwantang menikah secepatnya. Bisa dilakukan? 2 juta. Ditambah dengan uang dari Pak Li. Mas kawin 50 juta, 2,5 juta. Bukan hanya untuk anakku, uang rumah dan mas kawin sudah ada. Kami seumur hidup, tidak perlu khawatir tentang makan dan pakaian lagi. Hei, calon menantu. Li tua akan segera datang. Sekarang kami akan jadi kaya. Paman kedua. Bibi, apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan. Kau sekarang adalah pohon uang kami. Mana mungkin kami melepasmu pergi? Apa maksudnya? Apa yang hendak kalian lakukan? Lakukan apa? Tentu saja menikahkanmu dengan Litua. Tak disangka kau sekarang sangat berharga. Tak hanya Litua memberi mas kawin 50 juta. Ada juga Nona Xia itu yang memberi uang agar kau menikah. Nona Xia? Xia Ziqing? Dia yang membawa kalian menemukanku? Benar. Jangan-jangan kau jadi selingkuhan? Lalu ketahuan oleh pasangan sahnya? Kalau tidak, mana mungkin dia memberi uang agar kau segera menikah, benar kan? Kalau begitu, Xia Ziqing yang bilang nenek sudah sekarat, pasti hanya membujukku keluar. Selama ada Fu Mingyuan, nenek pasti akan baik-baik saja. Aku sedang bicara denganmu, kau tidak dengar. Bibi, aku paham kau ingin mengumpulkan uang untuk mas kawin sepupuku. Masalah ini bisa kita bicarakan baik-baik. Tapi kalian sekarang menculikku, ini tindak kriminal. Bisa dipenjara. Aku tak peduli. Anakku mau menikah, butuh rumah dan mas kawin. Apa salahnya kau berkorban sedikit? Dan kujatakan padamu, Lauli itu bukan orang yang baik. Kalau kau berani lapor polisi, dia pasti akan membuat hidupmu sengsara. Makanya kalian harus menikahkan aku dengan Laoli. Benar. Nona Xia bilang, tak peduli cara apapun, kau harus segera dinikahkan. Makanya hari ini kami berencana di sini, mempersatukanmu dengan Laoli. Apa? Direktur Fu, rencana sedang berjalan. Hari ini juga, perusahaan Xia akan bangkrut total. Awalnya, karena hubungan baik kedua keluarga, ingin memberi toleransi. Tak kusangka mereka berani ganggu nenekku. Jangan salahkan aku bila tak berbaik hati. Oh iya, Nona Xia menyuap Wang Ma. Bukti meracuni sudah sepenuhnya kami dapatkan.
memasukkannya ke penjara. Tidak akan sulit. Untuk Wantang, tolong kirim orang untuk jelaskan. Aku takut dia berpikir negatif. Baik. Halo? Apa? Direktur Fu, pembantu rumah bilang, Nyonya Muda menghilang. Setelah cek CCTV, baru tahu pelakunya orang-orang Xia Ziking yang membawanya paksa. Xia Ziking? Di mana dia? Di sini, Kak Li. Anda sudah datang. Wah, gadis ini lumayan. Terlihat sangat muda. Tentu saja, meski baru melahirkan, tapi usianya masih muda, pemulihannya cepat, hampir seperti gadis belum menikah. Benarkah? Tunggu. Ada apa? Kak Li, lihatlah, orangnya sudah saya antarkan untuk Anda. Nah, tentang maharnya 500.000 yang dijanjikan. Cepat-cepat. Buru-buru apa? Aku tak boleh memeriksanya dulu. Ini, tentu saja boleh. Kalau begitu, Kak Li, Anda santai dulu di sini. Kami akan keluar dulu. Ayo pergi-pergi. Tunggu. Paman, aku ingin bicara denganmu. Dengan aku. Kuberitahu kamu, bahkan pamanku sendiri tak bisa menyelamatkanmu. Aku sarankan kamu, aduh. Dasar kau ini, apa yang kau lakukan? Ini. Aku hanya ingin mengatakan beberapa hal kepada paman. Jika kalian tak setuju, akan kuteruskan. Tenang. Xiao Tang, tenanglah. Kali, keponakanku ini sejak kecil. Beri saya beberapa menit, akan kubicarakan baik-baik dengannya. Dia ini banyak tingkah. Cepat. Baik. Terima kasih Kali. Ayo pergi. Bibi, kamu juga keluar. Hah? Kuberi kesempatan, malah kau semena-mena? Sayang, kamu keluar dulu. Xiao Tang, aku tahu pengorbananmu, tapi seluruh keluarga kami selalu mengingatnya. Bagaimana kalau begini? Apakah ada keinginan lainmu? Aku bisa membantumu mewujudkannya. Paman, aku ingin kau melepaskanku. Saya ingin kau melepaskan saya. Nona, ini tidak mungkin. Paman, aku mohon, lepaskan aku. Saya janji untuk urusan hari ini. Saya tidak akan bocorkan sepatah kata pun. Ini tidak mungkin. Ini sepupumu. Dia akan menikah. Selain hal ini, saya bisa setujui yang lain. Paman, saya tahu sepupu butuh mas kawin untuk menikah. Asalkan kau melepaskan saya. Yang kalian lihat sebelumnya, rumah itu, saya berikan pada kalian. Apa? Kau serius? Iya. Rumah itu, paling sedikit, nilainya lebih dari 1 juta. Kau bisa memindahkannya ke atas nama sepupu. Dengan begitu dia bisa menikah, bukan? Ini. Paman, jangan ragu lagi. Kalian melanggar hukum. Kalian melanggar hukum. Bisa masuk penjara. Xiao Tang, sudah sebulan tidak bertemu. Kau berubah. Aku tidak akan menuruti permintaanmu. Mengapa? Nona Xia memberi kami 2 juta. Li Haiyang memberi mas kawin 500.000. Lalu, rumahmu itu, apa aku masih akan peduli? Kau benar-benar tidak takut di penjara? Kau terlalu naif. Kau dan Li Haiyang sudah terlanjur basi. Kalian sudah jadi suami istri. Masa kau masih mau lapor polisi? Perempuan itu selalu bergantung pada pria. Jangan paksa aku. Kalau tidak, aku bunuh diri dan ada korban jiwa. Nanti, kalian semua tak bisa lepas dari tanggung jawab. Aduh, keponakanku sayang. Kalau kau mau mati, ngapa repot-repot begini? Beneran deh. Asalkan kau menurut, kau tak akan banyak menderita. Asalkan kamu menurut dengan baik, kamu akan lebih sedikit menderita. Paman kedua, aku memohon padamu, lepaskan aku pergi. Aku adalah keponakan kandungmu.
Xiao Tang, kamu yang sudah tidak perawan lagi, perempuan tidak suci, menikah dengan siapapun sama saja. Aku hanya karena menganggap kamu keponakan kandungku, baru kucarikan untukmu kesempatan sebaik ini. Tidak tahu terima kasih. Paman kedua. Paman. Mana orangnya? Hei, Jangan sentuh aku. jangan takut. Kakak akan bersikap lembut dan memperlakukanmu dengan baik. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Si imut berani memukulku? Aku tidak sengaja. Aku mohon, lepaskan aku pergi. Melepaskanmu? Aku sudah transfer 500.000 yuan. Kenapa aku harus melepaskanmu? Aku bisa memberimu 1 juta yuan. Lagi pula, Apa aku kurang uang darimu? Dengar ya, bersikaplah baik. Kalau tidak, bukan cuma tamparan yang kau dapat. Hahaha. Nah, baru benar. Jadi penurut, lahirkan beberapa anak laki-laki sehat untukku. Pasti ku perlakukanmu dengan baik. Hahaha. Benar-benar luar biasa. Tunggu saja, kakak akan segera memuaskanmu. Kamu tidak apa-apa? Fu Mingyuan, kamu datang. Nenek, bukan aku yang meracuni. Itu Xia Ziking. Xia Ziking dia. Dia. Aku tahu. Ayo pulang. Pulang. Tunggu. Berani menculik orangku lalu mencoba kabur? Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Minggir. Menculik wanitaku, lalu menyuruhku minggir? Sekarang kau punya 2 pilihan. Pertama, berlutut dan minta maaf padaku. Kedua, ku hajar kau sampai minta maaf. Fu Mingyuan. Tidak apa-apa. Lin Zhen akan segera datang. Jangan khawatir. Aku bicara denganmu. Kamu tuli? Aku juga memberimu 2 pilihan. Pertama, biarkan kami pergi. Kedua, hilang dari Jiang Cheng. Hahaha. Dari mana datangnya si anak liar? Berkata lancang. Kau pikir kau orang terkaya di Jiangcheng? Bagaimana kalau aku benar-benar orangnya? Bocah, tahukah kau siapa orang terkaya di Jiangcheng? Dia sibuk sekali. Mana mungkin repot-repot datang jauh-jauh hanya untuk merebut seseorang dariku? Jaga mulutmu. Kamu berani lagi melawanku? Bagus sekali. Teman-teman, serang mereka. Berhenti. Jangan ada yang bergerak. Aduh. Maaf Tuan Fu, saya datang terlambat. Tangkap semuanya. Bawa ke tim penegak hukum. Ya. Kau sangat berani. Bahkan nyonya muda grup Fu, kau berani menyentuhnya. Kau tidak takut mati? Keluarga Fu? Grup Fu? Orang terkaya di Jiangcheng? Tuan Fu, dengarkan saya. Saya tidak sengaja. Iya. Pamannya yang kedua, pamannya bilang, asal saya bayar mas kawin 500.000, dia akan menikahkannya dengan saya. Saya sungguh tidak tahu, dia adalah nyonya muda. Maafkan saya tolong. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihatnya di Jiangcheng lagi. Bawa pergi. Jangan. Tuan Fu, seluruh keluarga saya ada di Jiangcheng. Tuan Fu. Kau benar-benar orang terkaya di Jiangcheng. Oh, ternyata menantu keponakan. Ini semua salah paham. Saya hanya berpikir, Xiao Tang masih lajang. Makanya saya menculik dia. Bahkan ingin menjualnya ke si jagoan setempat itu ya? Bukan. Saya pikir, Xiao Tang ini usianya juga tidak muda lagi, makanya saya cari pria untuknya. Kami juga tidak tahu kalau Li Haiyang itu ternyata orang seperti itu. Benar. Saya kan paman kandung Xiao Tang. Bagaimana mungkin saya melakukan hal yang menyakitinya? Iya, Paman, Bibi, jangan berpura-pura lagi. Kalian jelas-jelas hanya demi uang, sampai menculik saya ke sini, ingin menukarkan saya dengan uang dari Li Haiyang. Bahkan, juga demi uang, baru saja, kalian bahkan ingin membiarkannya merusak kehormatanku di tempat.
Kalian bahkan ingin menyuruhnya saat itu juga menodai kehormatanku. Aduh. Xiao Tang. Masalah utamanya, kami juga terpaksa. Kamu bilang sepupumu sudah lebih dari 30 tahun belum menikah. Kalau tidak punya uang, bagaimana dia menjalani hidupnya? Bagaimana bisa bertahan? Benar. Masalah penodaan kehormatanmu ini. Itu Nona Xia yang memaksa kami. Lagi-lagi Xia Ziking. Benar. Dia memberi kami 2 juta. Menyuruh kami agar Xiao Tang segera menikah. Dia berkuasa dan berpengaruh. Kami tidak berani melawan. Xiao Tang, kami tahu salah. Kumohon maafkan kami. Memaafkan kalian? Justru karena aku terus memaafkan kalian. Aku jadi bagian keluarga kalian sejak kecil, pengasuh gratis. Bahkan mengalami perlakuan kalian, penghinaan dan pukulan. Juga karena aku selalu memaafkan kalian. Hingga kalian merampas warisan orang tuaku. Bahkan merasa wajar ingin menukarku dengan uang kelihayang. Kalian bukan menyesal. Kalian tahu akan hancur. Tidakkah kalian sadar sekarang, baru memohon padaku? Sudah terlambat? Xiao Tang, apa maksudmu? Aku ini pamamu sendiri. Paman, saat aku memohon padamu tadi, juga berkata seperti itu, tapi kamu... Kumpulkan semua bukti. Dapatkan pengacara terbaik. Aku akan membuat kedua orang ini mendekam di penjara selamanya. Baik. Tidak. Aku tidak mau di penjara. Xiao Tang. Kumohon. Tolong bibi kamu. Bibi, kalian sudah berbuat kriminal, harus menerima hukuman. Xiao Tang, istri, aku tak mau dipenjara. Semuanya hancur. Untung kamu baik-baik saja. Kenapa pergi sembarangan? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku? Xia Ziking yang mengirimiku pesan. Aku khawatir nenek, makanya aku buru-buru. Oh iya, soal keracunan nenek, benar-benar bukan aku yang melakukannya. Itu Xia Ziking. Aku tahu, perusahaan Xia hampir bangkrut. Makanya dia merencanakan pernikahan denganku, biar krisisnya terselesaikan. Karena itu dia berkali-kali menjebakmu, bahkan meracuni nenek. Kalau begitu, dia tidak boleh menyakiti orang. Aku akan buat mereka membayarnya. Ayo pergi. Kemana? Menyaksikan sebuah pertunjukan bagus tentang keluarga Xia. Kamu yakin kali ini tidak ada masalah? Bisa sepenuhnya menyingkirkan wanita itu? Tentu saja, Ayuan sudah sepenuhnya percaya kalau Suan Tang yang meracuni si tua itu. Ditambah lagi, dia sebentar lagi akan dinodai kesuciannya oleh pria lain. Menurutmu, keluarga Fu mungkin mau menerima nyonya muda seperti itu? Bagus. Nanti saat itulah kamu bertindak. Pasti bisa dapatkan hati Fu Mingyuan. Kalau begitu, kita akan sepenuhnya terikat dengan keluarga Fu. Buruk, Direktur Xia. Ada kabar dari perusahaan, rantai dana grup putus. Pabrik berhenti beroperasi, ada beberapa mitra kerjasama yang membatalkan pesanan. Kita juga hadapi ganti rugi yang sangat besar. Apa? Bukankah aku sudah beri jaminan pada mereka, keluarga Fu akan segera bantu. Bagaimana mungkin mereka batalkan kerjasama lebih awal? Itu karena grup Mingyu. Direktur Fu menyampaikan kalau ada yang masih berani kerjasama dengan kami, berarti bermusuhan dengan keluarga Fu. Makanya... Fu Mingyuan? Dia berani? Sebenarnya, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Ayah tenang dulu. Aku akan telepon Ayuan sekarang. Tidak usah. Paman Xia, lama tidak bertemu. Paman Xia, lama tidak bertemu. Suan Tang, bagaimana mungkin dia? Fu Mingyuan, kamu tahu keluarga Xia sedang dalam kesulitan. Bagaimana bisa menambah kesulitan kami? Apakah kamu tidak mempertimbangkan pertemanan antara dua keluarga kita? Pertemanan dua keluarga. Xia Ziqing merakuni nenek saya.
menyebabkan dia sekarang masih terbaring koma di rumah sakit. Sekarang kamu bicara soal pertemanan? Ayuan, apa yang kamu katakan? Yang meracuni nenek adalah Suwantang. Keluarga Fu bisa membuktikannya. Benarkah? Masih tidak mau mengaku? Iya. Nona Sia yang menyuruh saya meracuni sarang burung walet nenek. Dia juga menyuruh saya memfitnah Nyonya Muda. Bukan saya. Semuanya perbuatan Suwantang. Jangan kira bisa menyiram kotoran ke saya. Nona Sia, kamu memberi saya catatan transfer 1 juta yuan dan obat-obatan. Semua ini sudah ditelusuri Pak Fu. Sudah lama diselidiki. Kamu dari awal tidak percaya. Racun ini dari Suwantang. Benar. Mengantarnya pulang untuk mencegah kamu menggunakan cara ekstrem menyakiti dia. Tak disangka, kau malah menyuruh orang menculiknya. Itu akibat ulahnya sendiri. Kalau bukan karena dia merebutmu, mana mungkin aku melakukan ini? Yang seharusnya bersamamu adalah aku. Nyonya Muda keluarga Fu harusnya aku. Kamu benar-benar keras kepala. Sudah kukatakan, bahkan tanpa dia, aku tak mungkin bersamamu. Apalagi kau lakukan banyak hal yang menyakiti keluargaku. Xia Ziking. Pertemanan dua keluarga kita sudah berakhir. Hubungan baik antara keluarga kita sudah habis. Ayuan, apa maksudmu? Keluarga Xia akan hancur, sementara kau akan mendekam di penjara. Ayuan, kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Apa kau tega memperlakukanku seperti ini? Termasuk keluarga Xia. Hubungan kedua keluarga kita sangat baik. Bagaimana bisa kau sendiri menghancurkan keluarga Xia? Ayuan, aku salah. Semua yang kulakukan karena aku sangat mencintaimu. Kumohon maafkan aku. Lepaskan keluarga Xia. Bisakah? Lin Zhen, urusan selanjutnya serahkan padamu. Hari ini juga aku ingin melihat keluarga Xia bangkrut. Xia Ziking masuk penjara. Jangan. Ayuan, aku tidak ingin masuk penjara. Hancur sudah. Usaha puluhan tahun keluargaku, keluarga Xia, hancur di tanganku sendiri. Terima kasih Fu Mingyuan. Bersyukur untuk apa? Terima kasih karena dari awal sampai akhir selalu mempercayai. Bukankah nenek sudah bilang, kita adalah satu keluarga, harus saling percaya. Saat nenek mengalami insiden itu, aku sebenarnya ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebelumnya, aku selalu bingung membedakan apakah perasaanku padamu itu rasa terima kasih atau cinta. Rasa terima kasih? Tentang perasaan? Perasaan bisa saja juga merupakan cinta. Fu Mingyuan, aku mencintaimu. Maukah kau menikahiku? Mau. Tentu saja mau.